complicated when it hurts. Oke, halo semua, gimana kabar kalian? Apakah puasanya masih aman atau malah ada yang bolong cuy? Waduh, hari ini kita bakal ganti dulu radar kita karena kemarin kan kita habis main sama si Dovi. Nah, hari ini karena udah jatuhnya karir, kita bakal langsung aja untuk ganti dulu radar kita dengan Riz Rio lagi. Yang semula Dovi sekarang udah kembali ke Riz Rio. Saat ini kita udah masuk ke sesi kedua dan aku bakal nge-share nanti untuk staf dari Davinos atau player e-sport kemarin. Dan gue bakal share aja di deskripsi untuk urutan dari mulai Gracio, suspensi hingga steering adjustment. Hari ini kita langsung aja masuk ke track karena udah tinggal 6 menit lagi. Kira-kira apakah Aprilia dengan staf e-sport kali ini bisa meraih pole? Soalnya ini startnya paling the best banget cuy. Udah paling enak banget buat kita main. Yang penting kita juga udah klub sama staf tersebut. Karena emang itu ngebutuhin gaya balap yang cukup ekstrim, dimana kita bakal late braking dengan sangat-sangat late braking. Sebentar ini Maverick Vinales masih ada di posisi ke-7 depan kita. Karena ini Joan Mir crash. Wow, Joan Mir. Nabrak. Oh my god. Maverick Vinales crash di depan kita tepat sekali. Itu ngapain mereka di belakang? Itu mereka kayaknya crash berjamaah deh. Lihat tuh, 3 orang crash takam Maverick Vinales, kemudian Joan Mir tadi. Lagi-lagi kan, benar aja. Tuh kan, benar Marquez crash. Ini si Marquez baru aja mau turun ke Portimao, di Austria malah udah crash duluan cuy. Wah, ini parah banget dah. Ini kayaknya emang menjadi sebuah bug yang emang sering terjadi di GP Austria untuk game MotoGP 20. Ada aja ini malah kayak adegan ketika kita lagi nonton Power Ranger tuh terus ada yang ledak di bagian belakang tuh, kalau nggak salah monsternya ya kayak begini karena ada beberapa kebulan asap. Tapi ini kebulan dari pasir cuy. Aduh, ada aja ya. Oke, kali ini langsung aja masuk ke track lagi. Kita bakal coba untuk flying lap supaya bisa meraih pole, karena kita butuh posisi yang bagus agar nanti bisa meraih posisi pertama di sesi race-nya di GP Austria. Tuh kan si Franco malah keren juga. Ya ampun, udah parah banget sih. Oke, flying lap pertama di GP Austria. Bisakah Aprilia? Lah ampun, Miguel Oliveira crash lagi. First corner. Hari ini kita benar-benar bersama banget, tapi nanti di sesi race-nya kita nggak bakal pakai staf ini karena ini terlalu overpower banget. Jadi kita bakal pakai aja staf ini kalau udah di sesi FP3, kemudian sama di sesi kedua, karena emang kita cuma butuh aja untuk start di baris terdepan. Kan benar aja, game pertama minus 0,3 sama si Marc Marquez yang menjadi pole sementara. Ini masih start pertama, belum start kedua cuy, dimana semoga aja kita bisa semakin ngepangkas jarak waktu sama si Marquez yang ada di depan. Oke, Taka Nakagami di posisi ke-6. Nampaknya Honda RC213V milik Taka sudah bisa notabel kuat dengan mengisi posisinya sementara. Oke, set kedua bagus sekali, minus 1 detik. 1 detik, bayangin. Ini gimana hebatnya stop yang dipakai sama orang-orang e-sport. Astaga, tau gini dari dulu kemarin gue pakai stop ini aja supaya dari awal musim di Qatar sama Aprilia kemarin kita udah bisa untuk mengisi puncak klasemen cuy. Tapi ntar di terusnya kita nggak bakal pakai itu karena kayaknya terlalu overpower banget, jadi kita bakal pakai staf biasa aja supaya ngimbangin laju dari rivalnya yang ya kira-kiranya rata lah ya sama performa dari kita semua di sini. Oke, final corner menuju garis finish dan kita meraih posisi keberapa di sini. Yang pasti kita bakal start dari posisi pertama, kan bener aja udah nggak bisa dikalahin kalau kita pakai staf e-sport cuy. Jadi yang buat nyobain nanti stafnya ntar gue bakal bagiin aja di deskripsi supaya lebih jelas, supaya nggak perlu nyariin di video, kali biar lebih awet aja di kolom deskripsi. Nah, kali ini Marquez Joan Mir bakalan start di row terdepan bersama Riz Rio, sementara di luar 3 besar ada Oliveira, Franco Morbidelli, Alex Rins, dan juga ada Taka, Maverick dan juga Brad Binder yang berada di posisi 4 hingga posisi ke-9. Hello and welcome to the Red Bull Ring circuit. Just a few minutes to go and the MotoGP class Austrian Grand Prix will finally begin. Jadi deal ya, kita hari ini untuk balapannya kita nggak bakal pakai staf e-sport karena itu terlalu overpower banget, apalagi di Austria ini karakteristik dari layoutnya itu benar-benar gampang banget, nggak ada yang susah. Paling cuman di tikungan 3 aja sih yang agak belibet kan, emang tajam banget sekaligus itu menanjak cuy. Oke, sesi warming up lap. Mampukah Aprilia bertaruh dengan Honda yang hari ini kita udah nggak pakai staf yang kemarin? Tapi yang pasti kita berjuang aja karena kita nggak bakal biarin Marquez atau yang lain menggeser kita di klasemen agar kita juga menjadi seorang juara dunia bersama tim lemah untuk pertama kalinya di MotoGP 21 mod di musim 2021 kali ini. Oke, here we go.
Oke semua, ini dia CCRS kelas MotoGP Tour Austrian Grand Prix 2021 and on the way. Aprilia Grace ini bertarung dengan Marc Marquez langsung melesat di depan posisi pertama di first corner. Lebar kembali Marquez. Kita malah lebar. Oke, karena aja Max Marquez kembali melawan kita, mau fight back kembali. Aprilia, kali ini Oliveira juga ikut campur dengan duel sama si Marquez di depan menuju posisi pertama, tapi si Oliveira kembali mengovertake, tapi sayangnya kita udah bisa untuk kembali mempertahankan mengovertake kembali Marc Marquez di tikungan ketiga. Ya saja bagaimana perjuangan dari Marquez untuk bisa langsung tampil di depan mengacir. Dia pengen ngacir cuy, tapi kita nggak mau biarin terjadi karena kita lagi masa on fire juga meskipun nggak pakai stop dari player e-sport. Oke, entry corner. Pelan masuk dari situ dalam, kita overtaking Marc Marquez dan nampaknya masih bisa. Oke, tapi di akselerasi lagi-lagi kita masih kalah cuy. Fokus fighting, high speed corner tikungan ke-6 di depan, kita hard braking dekati Marc Marquez dengan stop ban soft hard. Semoga aja kita bisa tampil hingga nanti di garis finish sangat leluasa karena kita nggak perlu takut sama tingkat ban kita yang bakal habis dengan sangat cepat. Oke, menuju final sector. Lagi-lagi Marquez menjauh dan lagi-lagi kita selalu kalah di final sector Oliveira. Oliveira kembali meranjak ke posisi kedua, tapi keep calm, keep fokus. Kita bakal mencari ruang dari sisi kanan. Ini dia, kita overtaking Oliveira dan kita masih belum bisa. Oke, akselerasi menuju lap kedua, kita overtaking Oliveira di tikungan pertama di depan. Bisakah Aprilia mengejar di sini? Oke, perlahan mencari ruang. Dari kiri langsung kita masuk ke kanan, akhirnya di exit corner kita akselerasi berdua dengan Oliveira. Ya sayang banget kita kalah di akselerasi sama si KTM cuy. Padahal sama-sama tim yang bisa dikatain itu tim yang ada di bawah. Mari mengejar, mencari top speed, kita overtaking di entry corner di tikungan ketiga, kita blok pas langsung dan luar biasa akhirnya Aprilia berhasil mengovertaking Oliveira dengan cara yang sangat-sangat ekstrim tadi cuy. Dan saya fokus mengejar Marc Marquez demi posisi pertama kembali. Ini dia, dekati Marquez, kita overtake dan kita semoga lebar dan akhirnya kita blok pas langsung, tapi sayangnya si Marquez kembali melawan kita segeri. Dia ngelawan dari segeri cuy. Oke, udah nggak ada Marquez cuy, aman cuy. Ini dia tepatnya di entry corner tikungan ke-6. Apakah serangan dari Marquez nampaknya masih ada? Lagi-lagi Honda Repsol tidak mau ngalah. Kita juga nggak mau ngalah di sini. Kembali berduel, cari peluang di sini. Marquez lagi-lagi bertahan, kita nggak ada celah di sini. Kita harus coba lagi nanti di lap ketiga karena kita di final sector udah nggak bakal bisa untuk ngelakuin si Marquez cuy. Kecuali kita nekatkan. Ini dia tepatnya di entry corner tikungan. Dua tikungan kita overtaking Marquez-nya masih lagi-lagi belum bisa. Kayaknya hari ini Marquez beneran lagi on fire banget agar bisa menang juga karena dia udah lama nggak menang di musim ke-8. Oke, lap ketiga. Berjuang lagi demi Aprilia Grace ini di entry corner pertama dekati Marc Marquez di entry corner. Dan di akselerasi bisa ke Aprilia mengejar Marquez dan akhirnya kita overtaking Marc Marquez dan yes, akhirnya Aprilia berhasil melampaui Honda tadi dan menuju entry corner ketiga. Kita tarik tuas rem. Bisakah Marquez melawan kita di sini atau malah justru kita langsung ngacir ninggalin para rival yang ada di belakang? Nah, kalau kita ngomongin soal perbandingan ya antara start tadi sama yang kali ini, itu bedanya cuma di bagian akselerasi doang sih. Karena emang di Austria ini kalau kita bisa ngatasi wheel itu bakal menjadi suatu hal yang paling menarik karena kita nggak bakal kehilangan kecepatan ketika buka gas sih. Makanya penting banget kita ngatur gear rasio di sini. Nah, kali ini Oliveira nampaknya mengejar. Kita langsung defend aja dari sisi kiri, kita blok pas langsung dan akhirnya Oliveira melebar. Kita akhirnya dengan Aprilia berhasil mengamankan posisi pertama meskipun Oliveira tadi sempat kontak dengan kita dan nampaknya si Franco Morbidelli juga ngerapat untuk posisi ketiga cuy. Hati-hati, kali ini Marc Marquez kembali mengejar dari sisi kanan. Perjuangan Aprilia tak boleh sampai sia-sia hingga saat ini di lap ketiga. Menjelang lagi-lagi Marquez mau fight kembali Aprilia, tapi Aprilia juga nggak boleh ngalah hingga saat ini. Oke, menuju lap keempat, saatnya fokus kembali memfight back Marc Marquez untuk posisi pertama. Kita hard braking dari segi kiri, mencari peluang dari ke kanan dan akhirnya kita masuk overtake Marquez dan akhirnya akselerasi kita bisa menggeser Honda RC213V, tapi di akselerasi lagi-lagi nampaknya si Marquez masih di belakang sangat rapat sekali. Kembali berdua side by side di top speed. Kita entry corner di sini tepatnya di tikungan ketiga. Sembari kita mendefense laju dari setir dalam agar si Marquez nggak ngecari celah kosong dari Rio. Oke, dua lagi. Nampaknya Honda masih berada di belakang
Dengan sangat selalu basah, Marquez terus berusaha mengejar. Dengan tampil di pertemuan semuanya, si Marquez bisa tampil bagus juga dan bisa meraih podium. Tapi di sini kita nggak boleh biarkan Marquez menang mengalahkan Aprilia, karena kita udah start dari posisi pertama, yang berarti itu menjadi tanggung jawab kita agar nggak kalah di sini. Aduh, kita malah telat ngerem cuy. Lah, bener aja dong si Marquez malah mau fight back kita di sini. Tapi wajar sih, karena emang tadi tuh tikungannya nggak kelihatan di mana kita harus ngambil jalur dan di mana kita harus nge-braking. Meskipun kita berkali-kali main itu, kayaknya kalau kita nggak sampai hafal sama tip breaknya ya percuma aja sih. Yang saat ini di belakang kita masih ada Oliveira dan juga si Franco Morbidelli. Final sector, dekati Marc Marquez di dua tikungan terakhir tepatnya menuju tikungan ke-10. Bisakah Aprilia melampaui Honda RC213V di akselerasi menuju lap kelima di 3 lap lagi balapan GP Red Bull Ring? Mencari peluang, kita langsung tarik tuas rem, kita lihat braking. Bisakah Aprilia masuk di kanan? Nampaknya masih ada celah, kita overtake kembali Marquez dan nampaknya di akselerasi Marquez masih bisa bertahan di sini. Luar biasa, semangat dari Marquez tak pernah padam cuy. Menuju entry corner ketiga, overtaking Marquez dan yes, akhirnya kita bisa cukup stopping tadi sehingga kita malah terlalu ekstrim banget buat masuk tikungan ketiga tadi. Itu menjadi hal yang cukup bagus, menarik, cuman itu berbahaya banget kalau kita sampai crash cuy. Makanya harus hati-hati dan kita harus latihan dengan sangat-sangat banyak buat nge-braking dengan cara seperti tadi. Ya ala-ala Marquez lah gitu kan. Aduh, malah lebar. Oke, high speed corner, tikungan ke-5. Nampaknya suara motor Honda masih terdengar di belakang dengan gap 0,2. Masih ada peluang bagi Marquez untuk bisa menang di sini. Pokoknya kita bertahan aja lah ya, kita nggak boleh sampai lepas dari Marquez dengan jarak yang sangat jauh, karena emang itu nggak bahaya banget. Kalau misalkan kita masih rapat, itu kita masih bisa meminimalisir untuk nanti kita bisa mengejar lagi dan bisa overtaking. Tapi kalau udah sampai ketinggalan sedetik itu udah pasrah banget sih, kecuali kita emang lagi main barbar, kita bakal nabrak di rival di depan. Oh my god, Marquez lagi-lagi menghadap kita dari sisi kanan. Nampaknya Marquez kembali tidak mau ngalah demi posisi pertama di sini. Makin kesini dari Marquez semakin brutal juga ya. Oke, lap ke-6 kembali kita bakal kembali Marquez dengan cara yang sama, dengan menabrak dari sisi kanan langsung ke kiri. Bisakah kita mengejar? Dan akhirnya kita tabrak langsung, dan akhirnya Marquez melebar. Luar biasa, fight dari Aprilia berhasil membuat Marquez melebar tadi. Nah, karena nih dual top speed menuju Oliveira, ngapain kecil banget, gila. Wah, malah melebar. Oke, kita melebar tadi. Kita untungnya masih bisa untuk memanisir, dapat kembali Oliveira. Akhirnya bagus sekali di exit. Aduh, lagi-lagi kita kecolongan sehingga sekarang Marquez kembali mengamankan posisi pertama. Duel 3 rival, Oliveira, Marquez, dan nampaknya takkan kami di belakang juga tadi. Kita overtake kembali Marquez dari sisi kanan, perlahan mencari peluang di sini. Akhirnya kembali ada kontak lagi. Untungnya kita nggak sampai kehilangan winglet kita. Oke, bagus baik dengan kawan. Kita nggak boleh menyerah di duel lagi. Nampaknya kita semakin sangat-sangat terpojok dengan kehadiran dari Taka serta Oliveira yang tadi di top speed Oliveira kenceng banget. Kita enggak nyadar ternyata si Oliveira juga bisa kenceng banget sama KTM. Jadi siapapun di belakang hari ini, saat ini kita nggak boleh biarin mereka semua lolos dari pertahanan kita, karena kita bakal fokus mengejar Marquez yang ada di posisi terdepan. Ditambah lagi saat ini ternyata gap kita sama Marquez makin jauh, tapi di entry corner di tikungan ke-9 kita udah bisa mencuri peluang lagi, mencuri waktu tepat untuk mengejar Marquez. Dan semoga saja di entry corner pertama kita bisa untuk kembali late braking agar bisa ngelebarin si Marquez juga ke final lap MotoGP Austria. Kita hard braking from race, kita overtaking Marquez dan akhirnya oh my god, kita bablas. Wah, ini parah banget cuy, bablasnya parah banget. Kembali lagi berduel Aprilia melawan Marc Marquez. Bisakah kita melampaui Honda? Kita hard braking, kita overtaking kembali Marc Marquez di entry corner tikungan ketiga. Nampaknya Marquez melebar mengambil si luar dan kita berhasil mengamankan posisi pertama saat ini. Sedikit lagi kita bisa menjadi juara di GP Red Bull Ring. Marquez menjadi top speed kencang sekali. Tapi kembali Marquez di entry corner tikungan kelima. Empat maksudnya dan kita berhasil kembali melampaui Marc Marquez. Luar biasa, perjuangan Aprilia tak boleh sia-sia di sini. Oke, 1-3 menuju keempat, kita langsung defend. Kita defend aja di kiri. Semoga aja Marquez gak bakal masuk dan kita berhasil membuat Marquez lebar. Dan tinggal sedikit lagi kita bisa menjadi pemenang di GP Austria. Semoga saja kita nggak sampai kehabisan bensin sama kayak kemarin di GP Ceko. Nah, kali ini akselerasi nampaknya kita bakal dikejar karena kita kalah di akselerasi setelah final chican. Dan kali ini di final sektor 2 tikungan lagi Marquez kembali masuk. Tenang aja,
ada cara si Dovi. Kali ini di tikungan terakhir kita langsung overtaking Mark, kita blok pas langsung akhirnya nice move Riz. Dan akhirnya Aprilia berhasil menang di GP Red Bull Ring. Dan akhirnya si Oliveira, oh my god, Oliveira mengejar Marquez cuy. Aduh, Marquez kasihan banget. Dan bener aja si Marquez kalah sama Oliveira cuy. Karena tadi si Oliveira waktu menjelang garis finish, dia sangat rapat sekali sama Marquez hingga akhirnya ya Marquez harus overtaking sama Oliveira. Dan si Marquez harus puas finish di posisi ketiga. Padahal tadi si Marquez hampir aja bisa menang di sini. Dan kali ini untuk poin di klasemen, apakah kita bisa menggeser Alex Rins yang di posisi pertama? Karena hari ini si Rins hanya bisa finish di posisi ke-7 dan ternyata oke, nice, not bad. Kita udah bisa untuk semakin rapetin selisih poin kita sama Alex Rins yang ada di posisi pertama. Dan hanya saat ini kita hanya memiliki jarak 3 poin aja, yang berarti kita bisa menggeser nanti si Alex Rins di seri Inggris, tepatnya di British Grand Prix, di seri, maksudnya di seri Silverstone, karena emang besok kan kita udah masuk di Inggris. Apalagi berikutnya kita udah masuk di seri Misano, dimana kita emang ngerasa cocok sama Misano juga cuy. Jadi pasti kita berdoa aja semoga besok kita nggak sampai crash, karena kalau kita sampai crash kita bakal gagal lagi menggeser Rins yang ada di posisi pertama di puncak klasemen. Nah hari ini yang paling belakang pasti Aprilia. Kan bener aja 0 poin Salvadori. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, juga balapan. Oke, jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja tuh mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video, entah itu random race atau mungkin karir. Tapi yang pasti kita bakal ketemu lagi besok. Semoga aja kita selalu diberi kesehatan dan bisa kembali menghibur ya, menghibur kalian semuanya gitu kan. Jadi kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao. The stars of the day enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.